Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, ladies and gentlemen. I will introduce our team. My name is Rizky Seprianto, NIM 91. My partner is Putri Abdia, NIM 97, and Puji Pramulya, NIM 98. Okay, let's start the presentation. Okay, the first subject matter will be explained by Putri Abdia. Oke. Pertama akan saya jelaskan yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Next, slide selanjutnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu faktor yang terletak di dalam diri kita, dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita. Faktor internal, yang pertama faktor internal itu ada faktor genetika atau hereditas. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti misalnya bentuk tubuh, warna kulit, hingga tinggi tubuh. Namun, selain gen, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yang kedua yaitu adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis yang mempengaruhi perkembangan peserta didik diantaranya adalah yang pertama ada warna kulit, tubuh dan warna kulit. Tubuh merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Begitupun dengan warna kulit seseorang. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua ada faktor gizi atau asupan makanan. Kesehatan individu sangat tergantung pada pemberian gizi yang baik dan berimbang. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam merangsang tumbuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dan sistem syarafnya. Jadi, apa yang kita makan itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. 3. Cacat dan penyakit. Kondisi individu yang cacat atau mempunyai penyakit tertentu tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh yang diberikan tidak hanya pengaruh pada fisik saja, melainkan juga secara psikologis. Cacat atau penyakit banyak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengaruh genetik, ibu yang kurang gizi pada saat mengandung, obat-obatan dan alkohol, radiasi, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan, keadaan emosi pada saat ibu hamil. Yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis, kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya.
Begitupun dengan kemampuan intelektual yang diulas sebelumnya dapat disebabkan karena kerusakan sistem saraf, kerusakan otak, atau mengalami retardasi mental. Ada beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses perkembangan siswa. Yang pertama yaitu ada hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yang beragam jenisnya. Yang kedua ada kecerdasan atau inteligensi siswa. Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh yang lain. Namun, bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain. Karena fungsi otak itu sendiri sebagai pengendali tertinggi dari hampir seluruh aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Yang keempat ada sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif, tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Yang kelima, ada bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan belajar, Slavin mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seseorang siswa untuk belajar. Dengan demikian, bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Misalnya, siswa yang berbakat di bidang tertentu akan lebih mudah mempelajari bidang-bidang tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal tadi merupakan hal-hal yang ada di luar diri siswa atau peserta didik tersebut, khususnya lingkungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dapat digolongkan menjadi 7 macam. Yang pertama ada faktor biologis. Biologis dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Yang kedua, yaitu ada faktor psikis. Faktor ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Semua kondisi di atas sangat mempengaruhi bagaimana individu tersebut menjalani proses kehidupannya. Sebagai contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu dan proses imitasi atau peniruan perilaku kekerasan yang dapat berpengaruh dalam pola perilaku individu tersebut. Sementara jika kondisi yang jelek pada faktor cuaca atau kebersihan lingkungan itu dapat berpengaruh menjadi kesehatan tubuh yang tidak baik. Yang ketiga ada faktor ekonomi.
Dalam proses perkembangannya, berapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya untuk makan dan minum di rumah, untuk membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status sosial ekonomi. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Selanjutnya yaitu ada faktor kultural. Di Indonesia ini, jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Yang kelima, ada faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan, seperti sekolah. Selanjutnya ada faktor religius. Sebagai contoh, seorang anak yang hidup di lingkungan yang kental dengan suasana religius, sudah pasti ia akan berbeda dengan anak yang lain yang tidak berada dalam lingkungan religi yang kental. Yang sekedar terhitung orang beragama, lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah persoalan perkembangan pula, menyangkut proses itu terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor yang penting mempengaruhinya, karena pondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat, tempat tinggal siswa akan mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan perkembangan belajar. Ketegangan keluarga, orang tua, demografi keluarga, pengelolaan keluarga semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, ataupun adik yang harmonis akan membantu siswa tersebut melakukan aktivitas belajar dengan baik. Selanjutnya ada lingkungan sosial sekolah. Guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses perkembangan belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa tersebut untuk belajar lebih baik di sekolah. Jadi, para pendidik ataupun kita sebagai calon pendidik, orang tua, perlu memperhatikan dan memahami anaknya atau peserta didik kita. Nah, kan betul, Mbak. Kalau Tigo di 8. The second subject matter will be explained by Puji Pramulya. Selanjutnya, ada hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Hukum pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia.
yang dapat mempengaruhi karakteristik setiap individu. Adapun hukum-hukum terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada hukum sefalokondal, menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Misalnya, kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Yang kedua, ada hukum proksimodistal, menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Selanjutnya, ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus, menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Warner bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat, ada perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan, menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh penahapan pada manusia antara lain meliputi masa pralahir, masa jabang bayi yaitu 0-2 minggu, masa bayi 2-1 bulan, masa prasekolah 1-5 tahun, dan seterusnya. Yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan, menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan guru maupun orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo irama perkembangan tersebut. Selanjutnya, the last subject matter will be explained by me. Implikasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Maka guru harus mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik. Dengan cara yang pertama, guru memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan cepat sehat 5 sempurna, bukan makanan yang dibeli siap saji. Yang ketiga, ada media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Misalnya media 4 dimensi. Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. Misalnya pemberian layanan, pengajaran, dan bimbingan. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Nah, misalnya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya, dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Yang terakhir, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka.
Nah, hal itu juga bisa meminimalisir mereka menggunakan permainan yang menggunakan handphone yang justru berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikomotorik. Nah, untuk perkembangan fisik dan psikomotorik ini yang ditekankan adalah stimulasi anak menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Okay, that's all the presentation from our team. Less and more, we apologize. We end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.